Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gua Abdul Fatah Arifin akan mengajak kalian melihat progres renovasi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, dan di kolom komentar banyak yang minta untuk dibuatkan anjungan-anjungannya. Dan saat ini gue bakal ngeliput di Anjungan, Sulawesi Selatan. Dan Sulawesi Selatan ini adalah kampung gua sendiri. Dan gue kayak reunian teman-teman di tempat ini. Karena banyak miniatur dari bangunan-bangunan dari Sulawesi Selatan. Yuk kita langsung masuk aja. Sebelumnya teman-teman, gue udah dapat izin dari pengurus Taman Mini Indonesia Indah untuk meliput di tempat ini. Dan ini adalah kapal pinisi teman-teman. Kapal pinisi ini adalah salah satu kapal nelayan yang sangat tangguh yang biasa berlayar di Samudra Hindia. Dan memang Makassar itu terkenal dengan, ataupun Sulawesi, nelayan Sulawesi itu terkenal dengan pelaut-pelautnya yang handal. Dan ini adalah Toraja, rumah adat Toraja teman-teman. Dan ini yang sebelah kanan ini adalah tempat pemakaman saudara-saudara kita dari Toraja. Jadi ada beberapa masyarakat di sana itu masih sangat kental dengan adatnya, bahwa yang pemakaman di bukit-bukit gunung itu biasanya keturunan-keturunan bangsawan dari Toraja itu sendiri teman-teman. Jadi di kuburnya itu di bukit-bukit. Dan ini Sulawesi Selatan itu salah satu pahlawan nasionalnya itu adalah Sultan Hasanuddin teman-teman. Dan ini miniaturnya dan ataupun patungnya. Jadi di Makassar itu kerbau itu dinamakan tedong. Kerbau itu namanya tedong teman-teman di Makassar dan ataupun di Toraja. Dan kalian tahu tedong itu ataupun kerbau yang berwarna kebule-bulean. Bulenya bule, kerbaunya bule ataupun belang-belang warna putih itu teman-teman harganya bisa miliaran, ratusan juta sampai miliaran. Itu gua takjub juga itu harganya. Gua kaget kemarin tuh nanya, ini tedong begini nih bisa sampai, gue udah tahu teman-teman, maksudnya ini pasti mahal karena ada ciri khasnya kan belang-belang putih. Dan gue udah tahu pasti gue pikir tuh hanya puluhan juta. Ternyata itu tuh satu tedong itu kalau memang sangat bagus warnanya, belang-belangnya itu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran teman-teman. Gila ya, mahal banget ya. Tapi itulah lagi ciri khas ataupun budaya kita.
yang dimana bermacam-macam itunya teman-teman, budayanya, dan itu salah satunya kerbau itu ciri khasnya. Dan itu kerbau-kerbau itu yang beli itu menandakan orang bangsawan lah kayak gitu-gitu. Dan ini kita coba lihat bagian luarnya dulu. Ini keren. Oh, banyak yang minta pagar-pagarnya dihilangkan, dan ini sepertinya pagar-pagarnya memang sudah dihilangkan teman-teman, jadi plong, dan juga sudah disediakan jalur sepeda. Ini bagian luarnya. Ini namanya rumah Bala Lompoa. Bala itu artinya rumah, Lompoa itu besar, lompo itu besar, lompoa besar, jadi rumah yang besar, rumah adat yang besar. Seperti ini suasananya teman-teman bagian luarnya. Kita masuk lagi ke dalam. Ini maaf nih kalau ada bunyi-bunyi kertak. Bunyi tas ini. Aduh. Dan itu adalah patung Sultan Hasanuddin. Kita zoom aja ya, jadi mempersingkat waktu. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, di Toraja itu ketika ada dari saudara-saudara kita yang di sana ada yang meninggal, itu biaya adat pemakamannya itu bisa sampai miliaran teman-teman, ratusan juta sampai miliaran. Wah gila, itu luar biasa. Dan itulah kebudayaan kita ya teman-teman ya. Jadi macam-macam proses pemakamannya, dan itu bisa memakan berhari-hari pemakamannya teman-teman. Apalagi yang meninggal itu dari kasta bangsawan, itu bisa sampai beberapa minggu atau beberapa bulan teman-teman, karena ada proses adat-adat yang mereka harus laksanakan sebelum dilakukan pemakaman. Dan di Makassar ini, rumah seperti ini, di rumah itu bahasa Makassarnya Bala Lompoa. Jadi lompo itu artinya besar. Jadi Bala Lompoa itu adalah ya rumah yang besar. Dan kalian tahu, rumah-rumah adat seperti ini ataupun rumah adat yang lainnya ya, yang kaki-kakinya seperti ini insya Allah bangunan yang tahan gempa teman-teman, karena tekstur dari kaki-kakinya sendiri itu dia bisa dinamis. Jadi ketika ada guncangan,
dia hanya bergeser, dia ngikutin irama aja. Jadi insya Allah lebih aman. Tapi jangan sampai takabur juga ya. Yang bikin celaka orang itu kan kalau takabur, udah, gempa-gempa, udah tenang, kita ada di rumah balak lompoa, udah nggak bakal ambruk. Itu yang begitu-begitu tuh yang yang takabur-takabur begitu tuh yang paling mudah kena musibah. Jadi tetap harus ada ikhtiar ya teman-temannya. Even pun itu kalau secara arsiteknya itu aman, tapi tetap harus ada ikhtiar teman-teman. Karena musibah itu datangnya dari tangan kita sendiri. Kalau bahasa ataupun bahasa Al-Qur'annya itu wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi, dan di ayat yang lainnya itu kan Allah tidak akan mengubah keadaan hambanya kalau bukan hambanya sendiri yang berusaha. Nah, berusaha di sini harus ada ikhtiar. Tetap kalau ada gempa ya bawa keluar lah dari rumah-rumah seperti ini, jangan tetap di dalam juga. Itu mah cari penyakit. Tetap harus ada ikhtiar. Oh iya teman-teman, ini adalah museum transportasi. Tapi yang khusus yang ini, museum transportasi, banyak yang minta di kolom komentar, Bang, museum transportasi dong. Dan iya, insya Allah gue bakal ngeliput di sana juga. Cuma yang di sini, khusus yang ini, transportasi itu dibawa Kementerian Perhubungan teman-teman. Jadi gue harus koordinasi dulu masuk ke dalam. Jadi nggak bisa main masuk aja. Dan tadi sih gue udah ngadep ke teman-teman kita yang jaga di sana, security. Dan dia mengatakan, iya Pak, di sini memang betul kami independen, maksudnya berdiri sendiri. Dan memang harus izin masuk ke dalam teman-teman. Jadi nggak bisa main ngeliput aja. Karena dia berdiri sendiri. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat anjungan dari Sulawesi Selatan. Dan gue minta maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman yang kadang khilaf dalam berucap. Oh iya, ini adalah tanda tangan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH. Dan saat ini beliau diamanahkan dari Pak Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pertanian. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, hindarkan nyinyir-nyinyiran. Nyinyir sama mengkritik itu beda teman-teman. Nyinyir itu ataupun ujaran kebencian, kalian hanya mau mencari-cari kesalahan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan gue yakin kalian yang kerjanya nyinyir, kalian hanya mau menjelekkan dan menjatuhkan teman-teman, bukan mencari solusi. Kalau mengkritik itu dia lebih memberikan masukan ataupun solusi kepada instansi. Jadi sangat berbeda jauh teman-teman. Mengkritik dan menyinyir itu beda banget teman-teman. Jadi yuk kita mengkritik dengan cara yang baik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara yang baik. Kalian jangan menghujat pemerintah teman-teman, karena beliau-beliau di sana pun yang saat ini sedang mengemban amanah itu hanya manusia biasa yang nggak lepas namanya hilaf teman-teman. Beliau-beliau di sana yang sedang menjabat, mereka itu hanya manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, bukan tetangganya juga rasul. Mereka hanya
manusia biasa seperti kita yang sering hilaf, sering berbuat kesalahan teman-teman. Jadi justru kesalahan mereka ataupun hilafnya mereka itu kita mengkritik dan memberikan solusi. Kalaupun kita nggak ada solusi, bolehlah kalian mengkritik, tapi kritik mereka dengan cara yang baik. Jangan kalian hujat teman-teman, agar kritikan kalian itu mereka bisa terima dengan cara yang baik juga teman-teman. Sama kayak kita pun kalau mau berbuat salah, terus ada yang mengkritik kita dengan maki-makian, kita juga pasti akan malas dengarnya. Sama kayak beliau-beliau di sana juga, sama kok, mereka juga manusia men, sama kayak kita. Jadi yuk kita berusaha untuk bertutur kata yang baik, mengkritik dengan cara yang baik agar pembangunan di Indonesia ini lebih mudah dan lebih adem. Silakan isi kolom komentar masukan kalian untuk PUPR dalam renovasi pembangunan di Taman Mini Indonesia Indah, dan buat gue juga agar channel ini kedepannya bisa lebih baik. Dan jangan lupa subscribe ya, mudah-mudahan dengan kalian subscribe channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.